Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, mari sama-sama kita mengucapkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih memberikan kita segala nikmatnya, termasuk nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, sehingga kita masih bisa bertatap muka seperti sekarang ini. Serta sholawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baiklah anak-anak ustazah, apa kabar anak-anak ustazah semua? Ya, ustazah harap anak-anak ustazah semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan selalu semangat dalam mengerjakan tugas-tugasnya dan selalu ikhlas dalam mengerjakan segala sesuatu. Ya anak-anak ustazah? Nah anak-anak ustazah, sebelum kita lanjut ke materi kita selanjutnya, nah sekarang ustazah mau bacakan Quran Surah Ar-Rahman ayat ke-60. Jadi ustazah harap anak-anak ustazah fokus ya. Nih ustazah bacakan ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Jazaul ihsani illal ihsan. Yang artinya tidak ada balasan untuk kebaikan selain kebaikan itu pula. Nah, anak-anak ustazah, jadi kebaikan-kebaikan yang antum dan antuna lakukan itu bukan hanya dibalas ketika di dunia saja, namun ada balasannya di akhirat. Dan apa balasan yang kita dambakan sebagai manusia? Salah satunya adalah dengan masuk surga. Nah, insya Allah anak-anak ustazah yang selalu berbuat baik, selalu menebar kebaikan, akan Allah berikan surga yang terbaik. Oke anak-anak ustazah, sekarang kita akan lanjut ke materi kita selanjutnya. Jadi anak-anak ustazah fokus ya dalam mendengarkan penjelasan ustazah. Oke, sebelum kita belajar, maka anak-anak ustazah jangan lupa berdoa ya. Anak-anak ustazah, hari ini kita akan belajar tentang hidup rukun di sekolah. Hidup rukun artinya saling menghormati dan saling menyayangi antara sesama manusia. Hidup rukun membuat suasana menjadi nyaman dan damai. Hidup rukun di sekolah contohnya, misalnya ustadz-ustazanya menyayangi siswanya, kemudian siswa menghormati ustadz dan ustazanya. Kemudian, misalnya hidup rukun di sekolah dengan sesama teman. Misalnya bermain bersama, suka menolong teman, kemudian belajar bersama. Sebelumnya, anak-anak ustazah sudah belajar mengenai pengamalan sila Pancasila di rumah dan dalam kelompok bermain. Nah, sekarang kita akan lanjut pada materi kita tentang pengamalan Pancasila pertama, kedua, dan ketiga di sekolah. Sebelum kita masuk pada contoh pengamalannya, ustazah mau mengingatkan kembali bunyi dan lambang sila pertama, kedua, dan ketiga. Bunyi sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa yang dilambangkan sebagai bintang. Kemudian bunyi sila yang kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab yang disimbolkan sebagai rantai. Nah, anak-anak ustazah, coba tunjuk tangan. Siapa yang masih ingat lambang dari sila ketiga? Iya, betul. Lambang dari sila ketiga itu adalah pohon beringin dan bunyinya Persatuan Indonesia.
Nah, sekarang kita akan masuk ke contoh dari pengamalan sila yang pertama, kedua, dan ketiga. Nah, Ustazah, duduk yang rapi ya. Perhatikan dan dengarkan penjelasan dari Ustazah. Salah satu contoh pengamalan sila pertama yaitu berdoa sebelum dan sesudah makan. Nah, antum-antuna berarti sebelum dan sesudah makan harus berdoa dulu ya nak ya. Kenapa kita harus berdoa? Karena itu salah satu bentuk rasa syukur kita kepada Allah yang telah memberikan kita sebuah nikmat, yaitu berupa nikmat makanan. Kemudian menghargai dan menghormati teman yang berbeda agama. Selanjutnya, contoh pengamalan sila kedua. Yang pertama yaitu menjenguk teman yang sakit. Nah, Ustazah, ketika ada teman antum-antuna yang sakit, antum harus menjenguknya. Kalau tidak bisa dijenguk, misalnya antum harus mendoakannya supaya cepat sehat kembali. Kemudian berbagi makanan kepada teman. Nah, Ustazah, ketika di sekolah, antum-antuna siapa yang paling sering berbagi makanan? Nah, iya, itu berarti antum-antuna sudah menerapkan pengamalan Pancasila yang kedua. Berarti Ustazah yakin anak-anak Ustazah adalah anak-anak yang soleh dan soleha. Selanjutnya, meminjamkan alat tulis kepada teman. Nah, ketika antum menemukan teman antum tidak ada buku atau pensilnya misalnya, antum-antuna memberikan atau meminjamkan kepada teman antum. Berarti antum-antuna sudah mengamalkan Pancasila yang kedua. Sebelum kita melanjutkan materi kita membahas tentang sila ketiga, Ustazah mau memberikan satu soal, yaitu coba anak-anak Ustazah tuliskan ayat yang Ustazah sampaikan ketika opening tadi dan tuliskan ke dalam tulisan Arab. Jika anak-anak Ustazah mendengarkan penjelasan Ustazah dari awal, dari keterpaduan, maka anak-anak Ustazah akan bisa menjawab soal yang Ustazah sampaikan. Selanjutnya, contoh pengamalan sila ketiga, yaitu tetap menjaga kerukunan dengan teman. Misalnya, ketika antum-antuna sedang berolahraga, jadi antum-antuna harus tetap bermain bersama-sama. Tidak boleh memilih-milih teman. Bermain dengan teman tanpa membedakan suku serta menghargai adat istiadat daerah lain. Jadi anak-anak Ustazah tidak boleh ya membeda-bedakan temannya, baik itu dari agamanya, sukunya, atau adat istiadatnya. Baiklah anak-anak Ustazah, cukup sekian materi kita hari ini. Semoga apa yang Ustazah sampaikan dapat anak Ustazah pahami. Kemudian apabila ada materinya yang kurang dipahami, boleh ditanyakan langsung ke walasnya masing-masing. Sekarang tugas antum-antuna yang kedua yaitu tuliskan cerita tentang pengamalan sila pertama, kedua, dan ketiga ketika antum-antuna berada di sekolah. Nah, berarti anak-anak Ustazah tugasnya ada 2 ya. Selamat mengerjakan. Baiklah anak-anak Ustazah, cukup sekian materi kita pada hari ini. Ustazah harap semoga anak-anak Ustazah bisa memahami materinya dengan baik dan bisa mengerjakan tugasnya dengan baik pula. Semoga ilmunya bisa bermanfaat dan anak-anak Ustazah tetap semangat untuk belajar.
Nah, sebelum kita akhiri pembelajaran kita pada hari ini, kita tutup pembelajaran pada hari ini dengan membacakan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dari Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.